Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kaduningan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan menceritakan sebuah legendaris cerita dari makam gantung yang berada di Kota Blitar. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami agar supaya tetap berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komen share-nya. Oke, langsung saja kita cerita tentang misteri atau cerita legenda makam gantung yang berada di wilayah Blitar. Bagi warga Blitar, mendengar makam gantung sudah tak asing lagi, namun bagi yang baru saja mendengar pasti penasaran, apa memang ada makam digantung? Menjawab rasa penasaran itu, Detikcom menyambangi Sanggrahan Joyodigdo dan di Jalan Melati 43 Kota Blitar, lokasi makam gantung itu berada. Rumah kuno dengan pekarangan seluas 3,5 hektar itu banyak ditumbuhi pohon buah-buahan, ada rambutan yang siap panen, kedongdong, keluih, dan belimbing. Tampak dua patung singa duduk ada di sebelah kanan dan kiri. Teratas rumah kuno itu, areal makam gantung, lokasinya ada di bagian belakang sisi kanan. Tampak beberapa pria juga berkunjung ke sana untuk ziarah. Kabar yang beredar, makam gantung adalah makam keramat di Blitar. Di tempat itulah dimakamkan Mas Ngabehi Bawadiman Joyodigdo, seorang patih Blitar yang menguasai ilmu Pancasona. Menuju makam gantung, udara segar dan angin semilir menemani kita berjalan sekitar 100 meter. Dari jauh sudah tampak pusara dengan 4 payung mahkota yang terkesan mewah di area zamannya. Sampai di depan makam, ternyata makam itu tidak digantung, hanya saja posisi nisannya memang lebih tinggi dibandingkan nisan-nisan lain di area pemakaman itu. Makam Eyang Digdo dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm. Bangunan dasar berundak 2 itu setinggi 1 meter. Di nisan bagian bawah selatan ada tulisan huruf Jawa menurut juru kunci makam gantung Lasiman 70. Tulisan Jawa itu berisi sejarah lahir dan meninggalnya Eyang Ngabehi Bawadiman Joyodigdo, nama lengkap Eyang Joyodigdo. Beliau lahir di Kulon Progo, Rabu Kliwon, tanggal 5 Suro 1755 atau 29 Juli 1827. Meninggalnya hari Kamis Pon tanggal 18 Safar 1839 atau 11 Maret 1909 saat berusia 84 tahun.
Jelas Lasiman ditemui di Padepokan Joyodigdo Rabu 5/2018. Makam tersebut lanjutannya dibangun pada 11 Ruah 1840 atau 18 Agustus 1910 lalu. Mengapa disebut makam gantung? Karena ilmu eyang, baju kebesaran dan senjatanya digantung di atas pusara beliau, makanya diberi nama makam gantung. Jelas pria yang sudah 8 tahun menjadi juru kunci makam keramat di Blitar itu. Banyak orang mempersiapkan jika jasad Eyang Digdo dimakamkan menggantung alias tidak menyentuh tanah. Ini karena beliau punya ilmu Pancasona, ilmu yang disebut membuat pemiliknya bisa hidup lagi jika jasadnya menyentuh tanah. Sore ini suasana makam sangat sepi, hanya kami berdua yang ada. Menurut Lasiman, biasanya banyak peziarah yang datang. Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan beberapa kota di Pulau Kalimantan. Nama Eyang Joyodigdo tak asing lagi di telinga warga. Selain kesaktian beliau yang menguasai ilmu Pancasona, tempatnya bersemayam dengan nama makam gantung tetap melegenda dari masa ke masa. Siapakah sebenarnya Joyodigdo itu? Bahwa Diman Joyodigdo lahir di Kulon Progo pada 29 Juli 1827. Dia lahir saat berkecamuk perang Diponegoro. Mengutip catatan sejarah Patih Joyodigdo yang ditulis Rahadi Priyo Sambodo, disebutkan pada usia 12 tahun dia mengikuti pamannya Bupati Ngrowo, yakni RMT Nutowijoyo III di Wono Tulungagung. Saat dewasa dia menjadi menantu Bupati Brebes Nganjuk, yakni RMT Pringgodigdo. Dari istri pertamanya R.A. Joyodigdo lahir 10 putra. Selama hidupnya Joyodigdo mempunyai 4 istri dengan anak sebanyak 30 orang. Ya, memang betul yang saya punya 4 garwo atau istri. Saya ini buyut terakhir dari anak ke-30 dari istri keempat beliau, Tutur Hanjo Prijo Sutejo 49, ditemui di rumahnya Rabu 5/9/2018. 7 keturunan Eyang Digdo juga menjabat sebagai bupati di berbagai daerah di Jawa seperti Bupati Rembang, Tuban, dan Kulon Progo. Putra ketiga dan istri pertamanya yakni RMAA Joyodigdo Ningrat merupakan suami R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita saat menjabat sebagai Bupati Rembang. Joyodigdo dilantik menjadi Patih Blitar pada 8 September 1877. Jabatan Patih pada saat itu sebagai pelaksana administratur tertinggi di bawah Bupati Joyodigdo, pensiun pada tahun 1896. Dalam buku catatan sejarah itu juga diselipkan sebuah surat rahasia yang ditulis Residen Belanda di Kediri. Surat itu tertanggal 18 Maret 1878 yang ditunjukkan pada Gubernur Jenderal Belanda di Buitenzorg, sekarang Istana Bogor.
Isinya tentang pencalonan kepala daerah Brebek, Nganjuk, di antara beberapa nama yang diajukan. Salah satunya menyebutkan Joyodikdo sebagai kandidatnya. Salah satu warisan budaya Joyodikdo bagi Blitar adalah ritual rampokan macan acara yang digelar tiap hari raya ke-7 hari raya ketupat. Ini kabarnya mengadu 7 singa dengan manusia. Bertempat di alun-alun Kota Blitar. Tujuannya menolak bala bencana, terutama dari amukan lahar Gunung Kelut. Sekarang Pemkab dan Pemkot Blitar tetap melegendakan ritual itu, namun hanya simbolis saja, menyesuaikan dengan peradaban zaman. Oke, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat cerita legenda dari Eyang Joyodikdo. Dan salam rahayu sagung dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.